Gua yakin gak ada satupun dari kita yang mau perang dunia ketiga itu terjadi. Tapi pernah gak sih lo mikir, gimana kalau skenario terburuk ini beneran jadi kenyataan? Coba lihat aja lah berita dunia belakangan ini yang makin gak masuk akal. Mulai dari penangkapan Nicolas Maduro, perang tarif antar negara, NATO yang mulai retak gara-gara Greenland, sampai isu perebutan semikonduktor buat dominasi AI. Kalian ngerasa nggak sih, semua ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini, polanya tuh mirip loh sama ketegangan geopolitik sebelum terjadinya PD1 dan PD2 dulu. So, buat kamu yang pengen selamat kalau perang dunia ketiga ini beneran kejadian, pastiin tonton video ini sampai habis. Kita bahas dari chapter yang pertama, pola yang berulang, the domino effect. Karl Marx pernah bilang, sejarah itu berulang. Coba kita ingat lagi gimana sih awal mula Perang Dunia I itu dimulai. Perang Dunia I dimulai itu cuman gara-gara satu pembunuhan aja loh. Pembunuhan Franz Ferdinand yang merupakan calon raja dari kerajaan Austria-Hungaria. Ini merupakan salah satu kekuatan paling gede di zaman itu. Menurut History.com, Franz Ferdinand tewas di Sarajevo gara-gara peluru yang dilepas sama anak muda 19 tahun yang merupakan nasionalis Serbia. Tujuan dari pemuda nasionalis ini adalah ingin membebaskan wilayah Serbia dari kekuasaan Austria-Hungaria. Nah, saat itu orang-orang sipil di Inggris, di Paris, di Jerman mungkin mikir, ini cuma drama lokal aja, nggak ada hubungannya sama kita. Tapi ini nih yang bikin ngeri. Kenapa? Karena dunia waktu itu lagi kebagi dalam blok-blok aliansi. Di satu sisi ada Triple Alliance yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Dan di sisi yang lain ada Triple Entente yang isinya Inggris, Prancis, dan juga Rusia. Begitu Franz Ferdinand ditembak di Sarajevo, Austria murka dan langsung nyerang Serbia. Rusia nggak terima karena Serbia itu sekutunya di kubu Triple Entente. Melihat Rusia ikut campur, Jerman juga langsung ikut turun tangan juga. Nah, gitu terus tuh mereka, saling menghancurkan, dan efeknya kayak kartu domino. Dan boom, cuman gara-gara satu pembunuhan di pinggir jalan berubah jadi perang dunia. Nah, sekarang coba kita perhatiin, pola domino itu udah mulai kelihatan lagi. Kalau dulu pemicunya nyawa dari calon seorang raja, sekarang pemicunya bisa lebih beragam. Coba lihat aja berita ini. Atau drama penangkapan Nicolas Maduro. Mungkin kita mikir, ini cuma drama lokal aja, nggak ada hubungannya sama kita. Toh, jauh juga di sana kan? Tapi coba kita perhatiin lagi, kalau dulu di PD1 itu ada Triple Alliance dan Triple Entente, di dunia kita yang sekarang itu jauh lebih ngeri lagi. Kenapa? Blok-blok yang kebentuk sekarang itu punya teknologi nuklir canggih dan juga AI. Coba kita bedah, siapa aja sih mereka? Yang pertama kita punya NATO. Ini adalah aliansi militer pimpinan Amerika Serikat yang beranggotakan negara-negara kuat kayak Inggris, Prancis, Jerman, hingga Kanada. Dan totalnya ada 32 negara yang terikat dalam organisasi ini atau aliansi ini. Nah, di sisi yang lain ada BRICS Plus yang merupakan penantang baru dan dimotori oleh Rusia dan juga China. Didukung sama kekuatan ekonomi raksasa kayak India, Brazil, dan juga Afrika Selatan. Tapi bukan cuma itu aja. Aliansi ini makin luas dengan bergabungnya negara-negara strategis seperti Iran, Mesir, hingga Uni Emirat Arab. Dan Indonesia di mana? Ya, Indonesia udah resmi jadi anggota BRICS. Gila kan? Ini tuh bukan cuma sekedar aliansi ekonomi aja, tapi BRICS udah mulai nunjukin kerjasama militer yang bikin Barat makin ketar-ketir. Sekarang bayangin aja, NATO punya keunggulan teknologi dan juga sejarah militer yang kuat. Ya walaupun sekarang hubungan antara NATO dan Amerika lagi nggak baik-baik aja, gara-gara masalah Greenland. Tapi kita kesampingin dulu masalah itu. Di sisi lain, ada BRICS Plus, yang sekarang nguasain sekitar 40% PDB global dan 56% populasi dunia. Ini bukan lagi soal negara kecil lawan negara besar, tapi ini adalah benturan dua peradaban raksasa. Pertanyaannya sekarang, kenapa dua aliansi yang saling berseberangan ini sangat berbahaya? Karena mereka saling kunci di titik-titik panas dunia. Nah, sekarang kebayang kan? Domino-domino itu udah mulai tegak kembali, dan beberapa diantaranya udah mulai goyang. Tapi perang di masa depan bukan cuma sekedar kuat-kuatan senjata atau penguasaan ekonomi aja. Ini soal dominasi AI. Dan ini nih yang bikin makin ngeri lagi. Perang sekarang itu bisa pakai drone murah yang bisa nyerang tanpa kendali manusia berkat bantuan AI. Hal inilah yang ngebuat China mengecam keras atas kesempatan AS dan Taiwan yang pengen mindahin pabrik chip TSMC ke Amerika. Bayangin aja, kalau sampai pasokan chip
dari Taiwan terputus, ekonomi kita makin gak karuan. Mulai dari HP, gadget, sampai pertahanan nasional itu bisa lumpuh seketika. Inilah kenapa drama lokal tadi sekarang itu jauh lebih berbahaya. Kalau dulu pembunuhan seorang pangeran itu tuh efeknya cuma perang di Eropa. Sekarang sabotase chip di Taiwan bisa memicu reaksi berantai yang bahkan memicu perang dunia dalam hitungan jam. Kok bisa sih secepat itu? Nanti kita bahas. Sekali lagi, kalau ngomongin soal senjata pada saat perang, sekarang tuh eranya bukan ngandelin peluru doang, tapi ada yang lebih hebat dari itu. Dan sekarang kita masuk ke chapter kedua. Senjata utama. Sekarang kita harus belajar dari The Great Depression pada tahun 1929. Ini adalah salah satu krisis dunia paling mengerikan dalam sejarah umat manusia, dan juga jadi salah satu pemicu utama dari Perang Dunia Kedua. Nah, pada saat itu, saat ekonomi dunia hancur, rakyat Jerman mulai kehilangan pekerjaan, tabungan, dan juga harapannya. Dalam keadaan kondisi putus asa inilah, narasi ultranasionalis Adolf Hitler itu laku keras. Dia ngejanjiin ke rakyatnya untuk balik lagi ke era kejayaannya lewat jalur militer. Nah, pelajaran utama yang bisa kita ambil dari The Great Depression ini adalah kehancuran ekonomi adalah pupuk paling subur buat bangkitnya diktator dan perang besar. Saat ini, dengan inflasi global yang makin gak terkendali dan banyak negara yang mulai numpuk utang, ngebuat gelombang keputusasaan yang mirip. Gimana? Kalian setuju kan? Kalian juga pasti ngerasain gimana susahnya cari kerja di zaman sekarang. Kalau dulu, Perang Dunia I ngerebutin ladang minyak dan batu bara, Perang Dunia Ketiga akan ngerebutin sesuatu yang jauh lebih kecil tapi lebih berbahaya. Sekarang bayangin aja kalau negara punya AI canggih yang bisa ngelumpuhin sistem kelistrikan nasional tanpa harus ngirim tentaranya untuk menyeberang ke perbatasan. Ngeri banget kan? Inilah alasan kenapa AS mati-matian untuk ngeblokir teknologi chip ke China. Ini bukan cuma soal perang dagang, ini soal rebutan otak dari mesin perang di masa depan. Nah, masalahnya, sejarah nunjukin kalau mengisolasi sebuah negara secara ekonomi itu bisa jadi bumerang. Pada tahun 1941, Amerika ngelakuin embargo secara total atas akses Jepang terhadap minyak. Dan apa yang terjadi? Ya, Jepang yang terpojok karena kehabisan pasokan bahan bakar ngerasa nggak punya pilihan. Mereka lebih milih nyerang Pearl Harbor. Mereka milih nyerang Amerika duluan. Ini juga yang jadi salah satu pemicu utama Perang Dunia Kedua. Nah, hari ini polanya tuh lagi-lagi keulang loh. Perang tarif gila-gilaan, isolasi total atas industri AI, bisa nyiptain ketegangan internasional kayak dulu lagi. Dan bahkan jauh lebih ngeri. Ketika sebuah negara nggak punya pilihan lagi di sistem ekonomi global, mereka cenderung akan milih jalan keluar lewat jalur militer. Nah, sekarang coba perhatiin berita yang ada di detik.com ini. Ex-penasihat keamanan Amerika, Robert O'Brien, ngeluarin ide ekstrim buat ngebom atau ngehancurin pabrik chip TSMC di Taiwan. Intinya, Amerika lebih pilih ekonomi global hancur total daripada ngebiarin Cina jadi penguasa tunggal pasokan semikonduktor dunia. Gimana? Ngeri kan? Dan gimana kalau sampai ide ini jadi kenyataan? Ya, kalian pasti udah tahu kan apa yang akan terjadi. Bener, perang dunia. Tapi sebagai warga sipil biasa, jelas kita nggak punya kendali atas keputusan Trump, apalagi Xi Jinping, dan negara-negara besar lainnya. Terus apa yang bisa kita lakuin? Nah, sekarang kita masuk ke chapter ketiga. Mitigasi krisis sebagai warga sipil. Setelah kita lihat pola sejarah dan ancaman Perang Dunia Ketiga ini, pertanyaannya bukan lagi tentang kapan dan bagaimana Perang Dunia Ketiga ini akan terjadi, tapi tentang kesiapan kita, amit-amit kalau Perang Dunia Ketiga ini beneran jadi kenyataan. Sekali lagi, kita nggak punya kendali atas keputusan Donald Trump dan negara-negara lainnya. Tapi kita punya pilihan penuh atas kesiapan di rumah kita sendiri. Dan inilah mitigasi yang harus kita lakuin sekarang juga. Yang pertama, dalam perang hibrida atau perang yang nggak cuma ngandelin kekuatan militer, sistem perbankan adalah target utama serangan cyber. Kalau lo punya instrumen investasi, alokasiin sebagian aset lo dalam bentuk fisik. Ini bisa jadi langkah yang paling bijak. Kenapa? Kalau amit-amit sistem informasi atau internet global hancur, kita seenggaknya masih pegang aset yang bisa diterima oleh siapa aja.
Jangan taruh semua harta yang lo punya di aset digital atau saham yang bergantung pada koneksi internet global. Pegang emas dalam pecahan kecil yang mudah ditukar dengan uang. Inilah alasannya kenapa harga emas sekarang naik gila-gilaan di saat ekonomi global lagi nggak karuan. Jangan pernah takut untuk beli emas. Kenapa? Karena harga emas itu nilainya naik terus secara konsisten dari tahun ke tahun. Dan simpen juga uang tunai di rumah untuk kebutuhan dana darurat. Ya terserahlah, berapa aja. Kalau jaringan internet global mati total, emas dan uang tunai adalah bahasa yang paling dimengerti oleh pasar. Nah, yang kedua, di zaman AI yang sekarang, data kita adalah senjata yang paling penting untuk musuh. Mulailah untuk lakuin offline backup. Simpan semua dokumen penting dalam bentuk fisik yang nggak terhubung sama internet. Mitigasi yang ketiga, berhenti jadi konsumen pasif. Maksudnya, kalau lo punya lahan sekecil apapun itu, jadiin itu aset produksi. Dan juga pertimbangin untuk berinvestasi sama panel surya dan genset sederhana. Amit-amit kalau sistem kelistrikan nasional itu mati total. Yang keempat, sekarang mungkin belum terlalu relevan, tapi nggak ada salahnya kan buat sedia payung sebelum hujan. Simpan stok makanan kering kayak beras, gula, tepung terigu, dan makanan kaleng yang bisa bertahan minimal sampai 6 bulan. Dan yang terakhir, inilah yang paling penting, mitigasi sosial. Apa itu mitigasi sosial? Di barat, mungkin orang-orang bersiap dengan ngebangun bunker di bawah tanah sendirian. Tapi di Indonesia, strategi terbaik kita adalah komunitas atau berkerumun. Kenalin tetangga sekitar dan bangun jaringan kepercayaan. Sejarah krisis 1998 ngebuktiin kalau lingkungan yang solid dan punya sistem keamanan yang mandiri jauh lebih aman daripada rumah mewah yang terisolasi. Dalam Perang Dunia Ketiga, survival bukan soal lagi siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bisa bekerja sama. Nah, dunia sekarang sedang berada di titik nadir geopolitiknya. Tapi ingat, sejarah juga mencatat kalau manusia itu bisa nemuin caranya sendiri untuk bangkit. Jelas kita nggak mau semua skenario terburuk yang kita bahas dalam video ini itu jadi kenyataan. Tetapi pepatah lama mengatakan, berharaplah untuk yang terbaik, tapi bersiaplah untuk yang terburuk. Nah, gimana menurut kalian? Mana mitigasi yang paling sulit untuk dilakukan? Atau ada kritik dan saran kalau gua ada salah? Coba tulis di kolom komentar, kita diskusin bareng. Gua Johan Chan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.